Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati Anwar dari kelas pendidikan biologi B. Jadi, di sini saya akan membuat video mengenai pembuatan produk yang saya buat. Produk yang saya buat di sini adalah biologi sarapan dalam bidang pertanian. Kenapa dalam bidang pertanian? Karena di sini saya menggunakan bahan dasarnya yaitu daun pandan. Jadi saya akan membuat bolu dari daun pandan. Berikut adalah langkah-langkah dan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan produk bolu pandan. Ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat bolu dari daun pandan. Langkah pertama, masukkan gula, telur satu buah, BM secukupnya. Rasa pandang. Sampai lagi. Telur asin pun udah masak ya? Itu hari kamu
dari kelas pendidikan biologi B. Jadi di sini saya akan membuat produk mengenai biologi dalam bidang peternakan. Biologi dalam bidang peternakan yang saya gunakan di sini adalah proses pembuatan telur asin. Jadi telur yang saya gunakan di sini adalah telur bebek. Varian rasa telur asin yang akan saya buat di sini ada dua, yakni varian rasa bawang dan varian rasa cabai. Jadi berikut ini adalah bahan dan cara pembuatan telur asin. Baik, dalam pembuatan telur asin, di sini saya telah menyiapkan beberapa alat dan bahan. Nah, di mana yang pertama yaitu alatnya ada wadah atau toples. Di sini toples yang saya sediakan ada dua, karena saya akan membuat telur asin di sini dengan dua rasa. Kemudian di sini ada telur. Telur yang saya gunakan ini hanya 5 buah. Kemudian ada amplas. Amplas ini digunakan untuk menghaluskan telur ini agar pori-pori pada telur ini terbuka dan garam akan lebih mudah untuk menyerap. Kemudian di sini ada 2 buah wadah. Wadah ini digunakan untuk mencampur bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat telur asin. Kemudian di sini ada abu gosok. Abu gosok ini digunakan untuk membalur telurnya nanti. Kemudian di sini ada batu merah yang telah dihaluskan. Di sini ada garam. Kemudian ini adalah cabai yang telah dihaluskan, dan ini adalah bawang putih yang telah dihaluskan, dan juga air yang digunakan untuk mencampur. Langkah kedua yaitu kita harus mencampur abu gosok ini. Jadi cara mencampurnya itu dengan perbandingan 1:1. Kita campurkan garam. Garam yang digunakan itu garam dapur 1 sendok. Kemudian kita tambah lagi 2 sendok. Oke, jadi garamnya itu 2 sendok saja ya. Kemudian kita campurkan dengan air. Jadi air yang digunakan itu adalah air bersih. Di sini tidak boleh terlalu cair ya, karena di sini masih mengeras. Jadi kita tambah airnya lagi secara perlahan. Jadi kurang lebih seperti ini. Setelah adonan ini jadi, kemudian kita akan menambahkan bawang putih. Bawang putih yang digunakan di sini secukupnya saja. Setelah bawang putihnya dituang, kita harus mengaduknya hingga rata. Setelah adonannya sudah rata, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu telur ini akan dibalut dengan
adonan ini. Jadi saya akan membalutnya. Telur yang sudah dibalut dengan bahan-bahannya akan kita masukkan ke dalam wadah. Wadah yang digunakan di sini adalah toples ya. Kemudian langkah yang sama. Jadi setelah telurnya kita masukkan ke dalam wadah, wadahnya kita tutup rapat. Tahap kedua, kita akan membuat telur asin dengan menggunakan batu merah yang telah dihaluskan. Jadi langkah pertama kita harus masukkan batu merah yang telah dihaluskan. Dengan cara yang sama, kita harus menambahkan garam. Setelah garam, kita akan menambahkan cabai yang telah dihaluskan. Kemudian kita beri air. Setelah semuanya bahan tercampur, kemudian kita aduk hingga rata. Baik, setelah adonannya tercampur rata, langkah yang sama pada tahap pertama tadi, kita akan membalut telur ini dengan adonan yang telah disiapkan. Dibungkus sudah masuk. Oke, ini setelah telurnya selesai dibalut, kita masukkan ke dalam wadah. Setelah telurnya dimasukkan ke dalam wadah, kita akan menutup dengan rapat. Jadi ini adalah telur asin yang telah saya buat. Kemudian ini akan disimpan selama 5 sampai dengan 10 hari. Setelah telurnya direbus tadi beberapa menit, kemudian telurnya sudah matang dan kita akan mengangkat telur dari panci. Kemudian setelah telurnya dikeluarkan dari panci, kita akan melihat apakah telurnya berhasil atau tidak. Dan kita dapat melihat sendiri ini adalah hasilnya. Yang ini, yang warnanya kuning, yang kuning banget, ini merupakan telur asin rasa bawang. Sedangkan yang ini adalah telur asin rasa cabai yang dibalut dengan menggunakan batu merah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kuning telurnya itu berubah warna, yakni ada kemerahan. Jadi proses pembuatan telur asin yang telah saya buat dapat dikatakan berhasil. Terima kasih. Ya, itulah tadi proses pembuatan telur asin yang telah saya buat. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.